Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Sanaji. Saya mahasiswa Sitipol Raja Ali Haji dengan NIM 25171109 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman selama semester 1 dari mata kuliah Asas Manajemen. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, pengertian. Pengertian manajemen adalah istilah yang berasal dari ungkapan manage, artinya mengontrol, mengatur, dan menangani suatu kegiatan. Manajemen dapat dianggap sebagai sebuah bidang ilmu sekaligus seni, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ilmiah dan juga kemampuan dalam mengelola orang dan sumber daya manusia. Tujuan organisasi bisa dicapai dengan cara yang efisiensi dan efektif. Selanjutnya, hakikat manajemen. Hakikat manajemen tidak hanya untuk mengelola pengendalian serta tetapi juga bagaimana mengelola orang, yang dimana orang dipandang sebagai bagian penting dari pekerjaan yang memiliki kemampuan ide-ide dan untuk meraih tujuan. Selanjutnya, perkembangan generasi manajemen. Yang pertama ada jungle manajemen, yang dimana memiliki ciri-ciri pekerjaan yang dikerjakan secara naluri mandiri. Selanjutnya, manajemen by direction, di mana penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan yang disertai dengan paksa. Selanjutnya, manajemen targeting, di mana anggota diberi kebebasan berinovasi, namun diimbangi dengan pemenuhan target. Kuantitatif, di mana mengutamakan produktivitas. Selanjutnya, value creative management, memadukan kualitas pendekatan ilmiah dan kerja tim, fokus pada kepuasan pelanggan dan menggunakan pendekatan menang atau win-to approach. Selanjutnya, knowledge dan human networking, manajemen yang memiliki pengertian mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia seperti menghargai individu sebagai alat, sebagai aset dan keahlian khusus. Selanjutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu fungsi organik, di mana fungsi yang mutlak harus dijalankan agar dan controlling. Selanjutnya, fungsi pelengkap. Fungsi pelengkap ini merupakan fungsi yang tidak mutlak, tetapi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan tujuan. Contohnya, pada budaya organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen bertujuan untuk mencapai organisasi yang efisiensi, efektif, dan berikut prinsip yang penting meliputi 1. Pembagian pekerjaan, 2. Kesatuan perintah, 3. Kepentingan umum di atas kepentingan individu, keempat, jenjang hierarki, kelima, keadilan, keenam, praksara, kelima, kesetiakawanan. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur dalam manajemen terbagi menjadi 5 unsur. Pertama, manusia, uang, alat, metode cara kerja, bahan-bahan atau perlengkapan. Selanjutnya kita masuk pada manusia. Nah, manusia dalam konteks unsur manajemen merupakan elemen penting. Manusia ini mengarah pada tenaga kerja atau sumber daya manusia, mulai dari karyawan, operasional, staf, manajer, sampai pimpinan tertinggi, melaksanakan, mengendalikan, sampai mengarahkan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengapa manusia itu penting dalam manajemen? 1. Sebagai penggerak, 2. Sebagai inovasi, 3. pengorganisasi. Nah, kenapa bisa penting itu? Mari kita bahas. Nah, penggerak, mulai dari uang, bahan baku, mesin adalah benda mati. Maka dari itu, manusia penting menjadi penggerak, mulai dari membuat keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya tersebut secara efisiensi dan efektif. Selanjutnya, inovasi dan pengorganisasian. Inovasi,
Manusia bertanggung jawab dalam berinovasi, dalam pengembangan strategis, dan penyelesaian masalah. Pengorganisasian. Manusia dalam manajemen berfungsi sebagai perencana atau planning, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Selanjutnya uang. Uang adalah modal yang diperlukan sebuah organisasi untuk melaksanakan semua aktivitasnya, mulai dari sebagai dana, membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, memberi peralatan seperti mesin atau aset, dan mendanai semua kegiatan pemasaran. Selanjutnya, material atau bahan baku. Bahan baku atau material adalah bahan dasar yang sebelumnya atau sepenuhnya selesai, atau bagian-bagian yang digunakan dalam proses pembuatan atau kegiatan operasional yang belum siap. Fungsi dan dampak krusial. Kualitas produk. Ketersediaan dan mutu material yang tepat waktu secara langsung mempengaruhi kualitas produk terakhir. Efisiensi produksi. Mempengaruhi efisiensi keseluruhan dalam proses produksi tugas manajemen. Contohnya, pihak manajemen juga wajib memastikan adanya 1. Pengadaan material yang efisiensi, 2. Pengurangan limbah, 3. Pengaturan persediaan yang baik. Kemudian kita masuk pada mesin. Mesin merupakan seluruh perangkat peralatan teknologi nyata, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, yang dimanfaatkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang atau layanan. Selanjutnya, fungsi alat sangat penting dalam berperan dalam mempercepat produksi, memperbaiki mutu produksi. Kepentingan manajerial. Unsur ini bernilai sangat penting karena organisasi harus mengambil keputusan strategis mengenai efisiensi alat dan teknologi, perawatan, dan penggantian teknologi. Keputusan ini sangat penting dan krusial agar operasional organisasi dan tetap bersaing di pasar. Selanjutnya, market. Pasar atau market berkaitan dengan usaha untuk menjual, mendistribusikan, dan memasarkan barang atau layanan kepada pelanggan. Pasar juga mengacu pada kesempatan pasar yang harus dimanfaatkan. Dan pasar. Sasaran utama produksi pasar adalah produksi barang menjadi tidak ada jika tidak ada yang mau membelinya. Kelangsungan bisnis. Pasar penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Selanjutnya, kepentingan manajerial. Kepentingan bagi organisasi untuk memahami kebutuhan pelanggan, memahami pesaing, dan memahami perkembangan pasar. Pemahaman ini esensial agar bisnis bisa bertahan dan tumbuh. Selanjutnya, kita masuk ke metode. Metode adalah cara kerja panduan sistematis yang memastikan seluruh sumber daya manusia, modal, material, dan mesin digunakan secara optimal dan terencana. Penyusunan metode yang seragam atau SOP memiliki 3 part. Yang pertama, efisiensi mengenai waktu tenaga dalam proses kerja, kualitas konsisten menjamin hasil akhir, seragam dan standar, meminimalisir resiko, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia atau human error. Selanjutnya, teori manajemen. Teori ini berfokus pada efisiensi kerja dan standarisasi untuk mencapai produktivitas maksimal. Inti dari pemikiran para tokoh seperti Fayol, Gulick, dan Ulrich adalah mengubah cara kerja tradisional yang tidak teratur menjadi sistem yang terukur secara ilmiah. Poin utamanya seperti efisiensi tugas, studi gerak waktu, standarisasi alat, dan yang keempat, sistem intensif yang memberikan imbalan atau upah tinggi bagi pekerja yang produktivitas dan memotivasi peningkatan mutu dan kualitas hasil kerja. Selanjutnya, teori hubungan manusia. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap manajemen klasik yang hanya menganggap manusia sebagai mesin atau dipergerakkan oleh uang. Poin utamanya fokus sosial, di mana produktivitas tidak hanya bergantung pada fisik dan uang, tetapi pada faktor sosial dan psikologis. Selanjutnya, hubungan dinamis. Kerjasama dan hubungan yang harmonis antara pekerja menjadi kunci utama keberhasilan organisasi. Kedua,
Yang ketiga, efek Horner. Pekerja akan bekerja lebih baik jika mereka merasa diperhatikan dan dilibatkan, seperti aspek emosional, kepemimpinan partisipatif. Manajer harus berperan sebagai pendengar dan pembimbing, bukan hanya sekedar untuk memberi perintah kepada karyawannya atau bawahannya. Selanjutnya, teori behavior science atau teori perilaku pada tahun 1950. Teori ini merupakan jembatan antara manajemen klasik dan modern yang berfokus pada dinamika manusia dalam organisasi formal, seperti organisasi sistem sosial, perilaku individu, kaitan kebutuhan motivasi, sistem intensi dan relevan. Selanjutnya, perencanaan. Secara umum, perencanaan ialah suatu proses di mana kita menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara definisi, perencanaan merupakan langkah-langkah untuk memilih dan mengaitkan informasi serta menciptakan dan menerapkan antar tanggapan masa depan guna membayangkan dan merumuskan kegiatan yang dianggap penting untuk mencapai hal yang diharapkan. Selanjutnya, ada perencanaan menurut beberapa para ahli, seperti Neumann yang penentuan sebelum apa yang akan dilakukan, Chris Eller perencanaan adalah rangkaian untuk mencapai hasil, dan Knox and Donnell dan Pesiagian, George R. Terry, yaitu perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta serta menggunakan asumsi yang bersamaan dengan masyarakat yang akan datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya, fungsi perencanaan yang terbagi menjadi 7. Yang pertama, intervensi. Yang kedua, forecasting, koordinasi, ekonomis, pedoman, kepastian, dan preventif kontrol. Selanjutnya, asas-asas perencanaan. Asas-asas perencanaan ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, asas kontribusi terhadap tujuan. Asas pengutamaan perencanaan. Yang ketiga, asas efisiensi rencana. Yang keempat, asas fleksibilitas. Yang kelima, asas timing. Yang keenam, asas komitmen. Yang ketujuh, asas batasan. Yang kedelapan, asas alternatif. Selanjutnya, klasifikasi perencanaan. Nah, klasifikasi perencanaan ini ada perencanaan jangka waktu panjang, jangka waktu menengah, jangka waktu pendek, yang dimana pengertian dari jangka panjang ini biasanya perencanaannya yang lebih dari 5 tahun bisa sampai hingga 20 tahun, seperti di mana saat kita menetapkan arah dan sasaran utama dalam organisasi bersifat strategis, terus juga bersifat kurang rinci. Selanjutnya, jangka menengah. Waktu itu sangat jadi saat dalam menghubungkan rencana jangka panjang dengan operasional sehari-hari, yang dimana lebih detail daripada jangka panjang. Selanjutnya, jangka pendek. Waktu yang terjadi kurang dari 1 tahun, yang terjadi dalam hari, mingguan, atau bulanan. Jangka pendek biasanya lebih rinci dan spesifik, yang berfokus pada kegiatan sehari-hari untuk mencapai sasaran jangka menengah. Selanjutnya, berdasarkan tingkat atau hierarki. Perencanaan strategis, fokus tujuan jangka panjang organisasi secara keseluruhan, cakupannya, alokasi sumber daya besar, dan interaksi dengan lingkungan eksternal. Pelaksananya itu jajaran direksi, manajemen, tingkat puncak. Selanjutnya, perencanaan taktis. Fokusnya pada penjabaran strategis yang menjadi rencana per divisi atau per departemen. Cakupannya,
koordinasi antara bagian-bagian mendukung visi perusahaan, pelaksananya, manajer divisi, atau kepala departemen. Selanjutnya, perencanaan operasional, fokusnya pada pelaksanaan teknis, rutinitas kerja, cakupannya seperti target harian, mingguan, dan yang spesifik. Pelaksananya seperti supervisor, manajer, lini depan. Selanjutnya, berdasarkan cakupan atau spesifikasinya. Rencana sekali pakai atau single use plan. Definisinya strategis untuk sasaran atau proyek tertentu. Durasinya jangka waktu tertentu. Ketika proyek itu selesai, maka rencananya itu juga selesai. Selanjutnya, karakteristik. Tidak digunakan untuk aktivitas di masa depan. Contoh, anggaran proyek tahunan, rencana renovasi gudang. Selanjutnya, rencana tetap standing plan. Definisi pedoman permanen untuk tugas yang dilakukan berulang kali. Fungsi, memberikan arahan, bimbingan, dan stabilitas operasional. Karakteristik, berlangsung lama, hanya berubah jika ada pergeseran strategi besar. Contohnya seperti SOP kerja, peraturan perusahaan, dan kebijakan cuti. Selanjutnya, organisasian. Secara umum, organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua orang bahkan lebih dalam bekerja, sama secara sadar dan struktur. Ada berapa arti organisasi menurut para ahli? Yang pertama, Desdemoni, George R. Terry, staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM, dan Profesor Dr. Sondang Siagian. Nah, berikut materi yang kita bahas, habis juga pembahasan kita pada kali ini. Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.